Berlatarkan di kota Tokyo, Jepang, yang mana seperti kita sama-sama tahu di sana sudah sangat modern. Dari segi teknologi sudah jauh berkembang dibandingkan dengan negara Konoha. Semua dikerjakan oleh mesin, makan dilayani mesin, manusia semakin banyak, sawah ladang semakin menyempit, harga bahan pokok semakin tinggi, pekerjaan banyak digantikan oleh robot. Akibatnya mencari nafkah menjadi sulit, pengangguran merajalela. Kisah akan berfokus kepada pekerja kantor perusahaan bernama Yoshiyuki Shizuki. Kita panggil saja dengan Pak Yoshi. Beliau adalah seorang ayah, seorang kepala keluarga dari sebuah keluarga kecil. Ada Mitsue si ibu, Yui si kakak perempuan, dan Kenji si adik laki-laki. Mereka tinggal di sebuah apartemen di lingkungan perkotaan, yang untuk memotong ikan saja si Mitsue tidak bisa melakukannya, karena sudah terbiasa beli di mall dengan bentuk yang sudah dipotong-potong tinggal goreng. Mereka adalah salah satu dari banyaknya keluarga yang bergantung dengan listrik. Jadi bisa dibayangkan bagaimana susahnya, bagaimana bingungnya mereka apabila harus lepas dari lingkungan yang mereka jalani saat ini. Keesokan harinya, Yoshi dan keluarga dibuat susah dengan matinya lampu yang entah dari jam berapa. Namun yang anehnya adalah semua alat elektronik juga ikut mati. Seperti handphone, senter, serta lift apartemen pun tidak bisa digunakan. Sehingga untuk pertama kalinya mereka semua harus menggunakan kaki menuruni satu persatu tangga menuju lantai bawah bangunan apartemen ini. Fenomena aneh ini membuat jalanan sepi, hanya terlihat orang-orang berjalan kaki menuju tujuan mereka masing-masing. Pak Yoshi yang terbiasa menggunakan transportasi umum untuk berangkat kerja dibuat panik saat petugas menyatakan jika saat itu kereta belum bisa digunakan, yang membuat beliau harus berjalan kaki cukup jauh. Tidak hanya transportasi umum yang tidak bisa beroperasi saat itu, bahkan kendaraan lain seperti mobil ataupun taksi juga mendadak tidak bisa menyala. Beruntung si Kenji yang sudah terbiasa mengendarai sepeda ke sekolah, sehingga ketika melihat orang-orang yang bingung dengan kendaraan mereka yang tidak bisa menyala, justru Kenji dengan santuinya mengayuh sepeda. Beralih kepada ibu-ibu, Mitsue yang sama-sama dibuat susahnya saat harus membawa sampah dengan menggunakan tangga apartemen, yang mana dia dan ibu-ibu di sana memutuskan untuk membeli lilin setelah tahu bahwa pemadaman listrik ini akan berlangsung dalam waktu yang belum ditentukan. Sesampainya Pak Yoshi di kantor, dia dan karyawan lain tidak bisa masuk dikarenakan pintu otomatis juga tidak berfungsi, sehingga tanpa ragu mereka memecahkan kaca dari pintu tersebut. Tanpa mereka sadari semua itu sia-sia. Karena fenomena aneh ini sudah jelas mereka semua tidak bisa bekerja seperti biasanya. Maka dari itu bapak atasan pun memutuskan untuk memulangkan semua karyawan. Sepulang bekerja, Pak Yoshi berinisiatif untuk ke toko sepeda untuk membeli sebuah sepeda sebelum kehabisan. Karena dengan terjadinya fenomena ini, sepeda adalah satu-satunya transportasi pengganti mesin yang dapat memudahkannya untuk bepergian. Di malam harinya, untuk pertama kali dalam hidup mereka, menyaksikan bintang-bintang di langit begitu terang. Untuk makan, mereka menggunakan lilin sebagai penerangan. Beruntungnya kompor gas masih bisa dinyalakan karena tidak membutuhkan listrik untuk menyalakannya. Pada hari ketiga, pemadaman listrik masih berlanjut. Tidak ada kabar dari pemerintah ataupun PLN kapankah listrik akan kembali menyala, sehingga persediaan air di apartemen semakin menipis, yang seperti kita tahu perlu listrik untuk bisa menyalakannya, sehingga Mitsue harus mengirit untuk mencuci semua pakaian keluarganya. Keesokan harinya, bapak atasan secara pribadi mengatakan kepada Pak Yoshi
mengenai rencana untuk memboyong keluarganya pergi dari kota itu dikarenakan ia takut jika listrik tidak kunjung menyala akan menimbulkan kekacauan yang membuat perkotaan bukan lagi tempat yang aman untuk ditinggali. Perkataan Bapak atasan pun langsung terbukti saat Pak Yosi ingin mengambil uang di bank. Terlihat sudah banyak orang yang berdesak-desakan dikarenakan mesin ATM juga tidak berfungsi. Sehingga Pak Yosi yang tidak ingin ketinggalan pun ikut berdesak-desakan yang justru membuatnya terluka. Di hari ke-7, persediaan bahan makanan di semua swalayan sudah kosong melompong, diakibatkan kendaraan mati total yang menyebabkan pengiriman barang dari supplier terhenti. Setengah dari penduduk kota yang masih ingin hidup memutuskan untuk meninggalkan kota menuju kampung halaman mereka dengan berjalan kaki. Sedangkan Pak Yosi dan sebagian penghuni apartemen memilih untuk tetap bertahan dengan visi dan misi untuk menjaga tempat tinggal mereka dari orang asing yang berniat jahat. Sadar jika tetap bertahan di sini akan mati konyol, Yosi dan keluarga mengumpulkan seluruh tabungan yang mereka miliki supaya bisa membeli tiket pesawat ke kampung halaman orang tua Mitsue tinggal saat ini. Dengan menggunakan sepeda, Pak Yosi dan keluarga berjalan menuju bandara terdekat. Di dalam perjalanan, Pak Yosi dibuat kaget ketika sebotol air minum yang diberi harga 1.000 yen atau sekitar 100.000 rupiah akibat langkanya air bersih yang terjadi saat itu. Semakin jauh perjalanan, harganya semakin mahal. Alih-alih jika beli di supermarket akan mendapatkan harga yang lebih murah. Ternyata harganya semakin mahal, yaitu 2.500 yen atau 250.000 rupiah. Beruntungnya Mitsue yang seorang ibu-ibu memiliki kepandaian dalam tawar-menawar sehingga mereka berhasil mendapatkan 1 dus air mineral dengan harga masing-masing 600 yen atau sekitar 60.000 rupiah. Sekarang mereka baru menyadari betapa susahnya hidup tanpa listrik. Selain harus kencing sembarangan karena toilet penuh dengan sampah manusia, mereka juga harus makan seadanya dengan nasi yang dibaluri dengan kacang merah. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai ke bandara yang lagi-lagi Pak Yosi dan semua orang yang tiba dibuat kecewa dengan pesawat tidak bisa beroperasi diakibatkan oleh pemadaman listrik dan petugas belum bisa memastikan kapan pesawat akan bisa beroperasi. Beberapa orang merasa kesal atas kejadian ini pun membuat kegaduhan hingga menimbulkan kericuhan. Di malam harinya mereka terpaksa harus menginap di hotel sembari memikirkan rencana selanjutnya. Dan Pak Yosi sebagai kepala keluarga memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan ke Kagoshima dengan menggunakan sepeda. Keesokan harinya, Kenzi dan Yui pergi ke sebuah toko buku terdekat untuk mencari peta negara Jepang agar memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan ke Kagoshima. Ternyata jarak yang akan ditempuh sangat jauh dan perlu waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai. Sedangkan Mitsue mendengar obrolan dari orang-orang yang lewat jika di Osaka tidak terjadi pemadaman listrik. Sehingga mereka berkeinginan untuk pergi ke Osaka yang jaraknya tidak sejauh dibandingkan ke Kagoshima. Tidak jauh dari tempat mereka berada, ada sebuah keramaian yang ternyata adalah tempat penukaran barang dengan barang atau istilah mudahnya dinamakan barter. Di saat orang-orang kaya menukarkan barang mahal yang mereka miliki untuk mendapatkan sedikit beras, tapi ditolak karena saat itu barang mahal pun seperti tidak ada harga dirinya. Sedangkan Pak Yosi menukarkan beberapa botol air dengan sekantong beras dan sebuah sepeda.
Dan lagi-lagi kita akan melihat pemandangan yang sangat jarang terlihat ketika jalan tol yang biasanya ramai dengan kendaraan kini benar-benar sepi dan hanya ada orang-orang yang berjalan kaki menuju tujuan mereka masing-masing, di mana Pak Yosi dan keluarga masih tetap tersenyum meski keadaan semakin sulit. Di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Ada pasangan suami istri datang menghampiri mereka untuk meminta air minum yang Pak Yosi miliki. Namun karena saat itu hanya berlaku sistem barter dan mereka tidak memiliki makanan untuk ditukarkan pun, terpaksa Pak Yosi harus menolaknya. Di malam harinya, Kenji dikejutkan dengan seseorang yang mencuri sebotol air, dan Kenji pun mengejarnya. Yang ternyata pria itu adalah seorang ayah yang punya bayi kecil dan air itu ia gunakan untuk membuat susu anaknya. Keesokan harinya, Pak Yosi tidak ingin kejadian semalam terulang kembali, memutuskan untuk menjauh dari orang-orang. Lebih tepatnya, ia dan keluarga pergi ke sebuah sungai yang hanya ada mereka. Setidaknya, mereka bisa beristirahat dan tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang ingin mencuri barang-barang milik mereka. Ketika melanjutkan perjalanan, terjadi hujan disertai angin yang sangat kencang hingga membuat semua barang yang mereka bawa berserakan dan rusak. Pak Yosi masih sempat-sempatnya modal di balik rerimbunan. Setiba di rest area, Pak Yosi mencoba untuk membuat api dengan cara yang primitif. Sedangkan Kenji dan Yui pergi mencari makanan di sebuah swalayan. Dan seperti yang kita tahu, dalam kondisi seperti ini, semua yang berbau makanan dan minuman sudah pastilah habis diambil orang lain lebih dulu. Namun untungnya Kenji yang pintar pun menemukan aki biru yang sudah dimineralisasi sehingga aman untuk diminum, serta suar yang mungkin saja berguna suatu hari nanti. Sementara Yui mengumpulkan makanan kucing yang dia harapkan masih layak untuk dimakan. Hingga di hari ke-22 mereka masih bisa bertahan meski hanya dengan makan makanan kucing serta minum air aki biru. Di dalam perjalanan mereka tak sengaja bertemu dengan sebuah keluarga yang tampak bahagia seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa. Rupanya keluarga ini memiliki cara bertahan hidup yang baik, tahu cara mendapatkan air dan mengeringkan makanan, sehingga meskipun listrik dan barang-barang elektronik tidak berfungsi, mereka masih bisa tertawa bahagia dan justru menikmati keadaan ini dengan sabar dan tawakal. Lalu tiba-tiba seorang anak laki-laki mereka memotret mereka berempat yang ternyata kamera yang digunakannya adalah kamera digital yang tidak memerlukan listrik untuk menyalakannya. Yui pun berinisiatif untuk memberikan alamat rumahnya, di mana saat keadaan kembali normal, ia berharap mereka akan mengirimkan foto tersebut supaya menjadi pengingat tentang apa yang terjadi saat ini. Sebagai kepala keluarga, Pak Yosi memiliki gengsi yang tinggi dengan tidak ikut nimbrung bersama mereka. Bahkan saat melanjutkan perjalanan, Pak Yosi mempercepat laju sepedanya ke posisi paling depan karena tidak mau dianggap lemah oleh keluarga pesepeda ini, padahal kakinya sangat capek. Ketika tiba di persimpangan, keluarga pesepeda mengajak mereka untuk ikut ke pegunungan. Namun Pak Yosi memilih untuk tetap pada rencana awalnya, yakni pergi ke kota Osaka yang kata orang-orang tidak terjadi pemadaman listrik di sana. Setelah menempuh perjalanan sampai di hari ke-48, akhirnya mereka sampai di kota Osaka yang lagi-lagi mereka harus dikecewakan oleh keadaan kota Osaka yang sama sekali tidak ada bedanya dengan kota Tokyo, terutama Pak Yosi yang harus menerima kata-kata mutiara dari Yui. Di sisi lain, para warga Osaka yang sudah sangat kelaparan terpaksa mengambil dan memasak semua binatang yang ada di wisata laut atau wisata akuarium laut.
Pak Yosi dan keluarga pun ikut mengantri supaya kebagian makanan. Namun, semua makanan habis tak bersisa, yang membuat Pak Yosi sampai harus bersujud memohon agar keluarganya diberikan sedikit makanan. Di hari ke-67 mereka berada di sebuah desa yang di sana terdapat banyak sawah dan pohon-pohon. Harusnya tidak kelaparan dan bisa memanfaatkan apa yang ada di alam. Tapi karena Pak Yosi sudah terbiasa mengantungkan hidupnya dengan teknologi, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Di saat itulah mereka melihat seekor babi yang sedang berkeliaran, dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung menangkapnya untuk dimasak. Tetapi ketika sudah tertangkap, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menyembelih, dan justru keburu ketahuan oleh seorang petani yang juga merupakan pemilik dari babi itu. Di rumah kakek petani yang baik hati ini, mereka ditawari makanan dan tempat tinggal, asalkan mereka mau membantunya untuk menangkap babi-babinya yang kabur. Tanpa pikir panjang, Pak Yosi langsung menyetujuinya agar keluarganya bisa bertahan hidup. Berhari-hari mereka tinggal di sana, diberi makan, diajari cara bertahan hidup di desa tanpa menggunakan teknologi modern. Namun Pak Yosi teringat dengan tujuan utamanya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halaman alias rumah kakek dan nenek Yui dan Kenzi tinggal. Dibekali dengan persediaan daging yang sudah diasapi atau dikeringkan, dan mereka sangat berterima kasih kepada Pak Petani atas semua bantuan selama ini, dan hal itu cukup membuat Pak Tani merasa sedih karena tidak ada lagi orang yang akan membantunya di rumah ini. Setelah beberapa kilometer mereka menemui jalan buntu ketika menemui sebuah sungai yang membentang. Namun berdasarkan peta yang dimiliki oleh Kenzi, jalan itu memang benar-benar ke sana. Sehingga Pak Yosi berinisiatif untuk membuat sebuah rakit kecil demi bisa melewati sungai tersebut. Setelah berhasil menyeberangkan Yui dan Mitsue, Pak Yosi dan Kenzi kembali menyeberang untuk mengambil sepeda serta barang-barang yang karena hujan tiba-tiba turun cukup deras. Pak Yosi pun mengalami nasib naas ketika tertinggal jauh demi bisa mempertahankan barang-barangnya dan harus ikut terbawa arus sungai tanpa tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Hari pertama tanpa adanya sosok Pak Yosi sebagai kepala keluarga membuat mereka tampak pasrah dengan keadaan dan tetap harus melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman. Di mana saat makan daging asap, muncullah seekor anjing yang sedang kelaparan, sehingga membuat Yui memberikan makanannya kepada anjing tersebut. Namun tidak lama kemudian, rombongan anjing lain datang merebut daging asap dari tas Mitsue. Mitsue yang ingin tetap mempertahankan miliknya pun harus terjatuh dan mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Dan ketika anjing-anjing itu masih kelaparan dan ingin menerkam mereka bertiga, tiba-tiba muncullah kereta api berbahan bakar uap dan mereka pun naik kereta tersebut yang secara kebetulan akan melewati kampung halaman Mitsue. Tak diduga ternyata Pak Yosi masih hidup dan saat sudah sadar, ia langsung berjalan ke tempat terbuka. Tidak lama kemudian ia melihat sebuah kereta yang melintas dan Yosi teringat dengan suara yang pernah diberikan oleh Kenzi dan ia mencoba untuk menyalakannya. Sehingga Kenzi dan keluarganya menyadari jika ayahnya ternyata masih hidup. Tepat di hari ke-108, akhirnya mereka sampai di pantai tempat kampung halaman ayah Mitsue tinggal. Selama 2 tahun 126 hari mereka tinggal di sana dengan hidup sederhana. Dimulai dengan Mitsue yang sudah mahir berkebun, Yui yang mahir menganyam, serta Pak Yosi dan Kenzi yang ikut mencari ikan bersama kakeknya yang seorang nelayan.
Keesokan paginya, Pak Yosi tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara sesuatu dari dalam gudang. Ternyata itu adalah suara jam bekel yang menyala, disusul dengan suara toa yang aktif dan lampu-lampu yang menyala. Setelah 2,5 tahun fenomena ini terjadi, semua akhirnya kembali normal. Orang-orang di berita mengatakan jika fenomena tersebut berasal dari komet dan radiasi matahari yang menyebabkan listrik serta alat-alat elektronik lainnya mati. Ada juga yang mengatakan jika fenomena ini terjadi akibat ulah dari suatu organisasi semacam teroris, dan akibat listrik yang mati, data-data pun tidak bisa dibaca oleh peneliti, sehingga mereka masih belum bisa memastikan apa penyebab terjadinya semua ini. Terlepas dari semua penyebab terjadinya fenomena ini, ada sebuah hikmah yang bisa diambil oleh Pak Yosi dan keluarga kecilnya, di mana sekarang Mitsue yang sudah bisa memotong ikan dan masih banyak lagi hal yang bisa mereka ambil dari kejadian tersebut. Ketika Pak Yosi dan anak-anak akan berangkat melakukan aktivitasnya, saat itulah ada seorang tukang pos yang membawa sebuah paket berisi foto yang waktu itu diambil oleh keluarga pesepeda, di mana foto tersebut adalah sebuah bukti sekaligus kenangan yang tidak akan pernah keluarga ini lupakan.